Bagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Shalom. Siapa pagi ini yang siap datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, lambaikan tangan saudara. Dia Tuhan yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, keberadaan kami hari ini semuanya karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Engkau juru selamat kami yang hidup dan berkuasa. Kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan melalui puji-pujian, sembah, permainan musik, tari-tarian, semua kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan sembah kami. Terima kasih, kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian sembah kami dengan segenap hati kami. Apapun keadaan kami saat kami datang ke tempat ini, tidak ada satu kondisi pun yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami agungkan. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan.
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Layaklah, layaklah nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, saudara. Katakan kepada Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima pujian dan sembah kami, Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau sembah. Segenap hatiku kami sembah hanya Kau Tuhan. Layaklah. Mari yang rindu lebih lagi puji menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Layak Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Segenap hatiku, Kau menilai setiap hati kami, Tuhan.
nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Dipuji. Tidak ada pribadi yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Berjemaat Tuhan, layaklah Kau ku sembah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sukacita sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan salam kanan kiri ke belakang, katakan Tuhan Yesus selalu ada buat kamu. Haleluya. Selalu ada. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau yang layak terima pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita sebab Dia baik. Amin. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji
firman Tuhan. Soraklah, amin. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai pada nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Amin. Tetap kuat bangkit berdiri. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kembali ingat pujian ini, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya. Nyatakan, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
Tuhan dan mujizat terjadi. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami saat kami datang kepada Engkau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di sini, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Kau mendengar. Dia mendengar setiap seruan doa kita, saudara. Dia mengenal setiap hati kita. Tak pernah Kau lepas, amin, dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah Kau temani aku,
jemaat nyanyikan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat. Imani sungguh-sungguh pujian ini saudara. Bapa kekal bumi, Engkau hadir di sini, memulihkan setiap kami Tuhan. memulihkan hati, menyembuhkan. Terjadilah sesuai dengan imanku saudara. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapakku yang baik. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia memberikan pengharapan yang baru. Dia memberikan pemulihan dalam hidup kita. Dia memberikan damai sejahtera, bahkan di tengah badai yang kita hadapi. Saat ada Tuhan, Dia sanggup memulihkan apapun juga, bahkan yang rumit sekalipun bagi kita. Tidak ada yang sukar bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nyanyikan pujian dengan segenap hatimu saudara. Terjadilah sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, mulia, Engkau hadir di sini. hadir di Amin, amin Tuhan. memulihkan hati, Amin. Menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari yang percaya kepada Tuhan, angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Mengalir kuasa. Dari tempat Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu. Kami percayakan semua kebaikan-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan jalan Tuhan berikan jalan keluar. Amin, haleluya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa.
tenang di rumah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur. Haleluya. Terima kasih. Pagi ini kami membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang juga membuat kami bisa tenang menghadapi hari ke depan, menyambut hari depan dengan tenang, karena kami memiliki kepastian dalam Tuhan. Kepastian apa yang harus kami lakukan ke depan, kami melangkah dengan penuh kepastian karena kami punya Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan mengalami kuasa firman Tuhan. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebentar. Oh kok sebentar. Sabar mestinya jemaat Tuhan ya. Ini pohon Natal belum jadi ya. Sabar. Enggak usah diintip ya. Saya ingin menyatukan visi misi. Kiranya kita satu pemimpin, satu komando. Sama-sama katakan satu komando. Ya, ini mau Natal ya. Biasanya ada aja ya cobaan ini ya, mau mengganggu persatuan para prajurit Kristus ya. Dari dulu, katakan dari dulu, ada aja yang diributkan. Biasanya kalau Natal yang diributkan apa? Makanan. Ada yang suka roti, ada yang suka nasi kotak. Ada yang dimasalahkan soal seragam. Ya, ada yang suka putih, ada yang suka kuning. Ribut soal seragam ya. Saya mau satukan komando dulu, satu komando. Sama-sama katakan satu komando. Saya undang bangkit berdiri yang pemuda-pemudi saja, ya. Yang orang tua tetap duduk, ya. Yang merasa muda-mudi berdiri. 30 tahun ke bawah. Yang 40 tahun ke bawah berdiri, 40 tahun ke bawah, ya. 40 tahun ke bawah, ya. Jujur, yang 40 tahun ke bawah berdiri ya. Jujur. Meskipun ada rambut putihnya, tapi kalau 40 tahun ke bawah ya tetap berdiri ya. Loh kok berdiri duduk. Duduk senang berjalan. Luis umur 50. Luis berdiri dong. Tunjukkan, nah, ini pria Kristus ya. Sama Theo ya. Ingat yel-yel jargon ya. Siapa kita? Siapa kita? Kita siapa? Prajurit Kristus? Siap. Siap. Ulang sekali lagi. Siapa kita? Prajurit Kristus. Kita siapa? Prajurit Kristus dong. Prajurit Kristus, siap. Siap. Silakan duduk. Ya. Jadi prajurit itu terkenal kompak, disiplin, dan satu komando ya. Jadi kalau ada yang membingungkan, ada yang mengganggu kita, ya tanya ya. Komunikasi yang baik, konfirmasi, ya, komunikasi, konfirmasi, apa lagi ya? Apalagi koordinasi, nah gitu ya, itu penting gitu ya. Ini saya dengar, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kalau mungkin ya sudah beres ya. Nah ini saya mau pastikan ya. Saya dengar ini ada suara-suara gini ya. Natal tahun ini kok
macem-macem aja sih. Ate daftar barang. Kemarin-kemarin udah daftar. Kok sekarang ini kok harus daftar? Nah, gini jemaat ya. Saya bantu menjelaskan ya. Kemarin-kemarin kan sewa gedung dan itu lebih besar. Gedung gereja kita lebih kecil. Katakan kanan kiri, gedung gereja kita lebih kecil. Lebih kecil. Jadi kurang besar. Jadi makanya perlu dibagi 2 kebaktian, 2 sesi, 2 kebaktian Natal. 6:30 pagi dan 10. Sesi 1 6:30 pagi, sesi 2 jam 10. Terima kasih jemaat yang sudah daftar. Panitia saya sesi 1 6:30. Bu Gembala saya sesi 2 jam 10 gitu. Nah, itu penyebabnya kenapa harus daftar, supaya enggak numpuk semua sesi 1 atau semua numpuk sesi 2. Nah, jadi supaya tertib, rapi, semua ada tempat duduk gitu ya. Terima kasih ya pengertiannya jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Gitu. Jadi kalau ditanya ada yang belum tahu, ada yang tanya, satu jawaban ya. Kenapa kok pakai daftar? Karena gedung gereja kita kurang besar. Ya, harus daftar. Kita buka Alkitab kita ya. Yeremia 46. Sehingga mungkin ini ada kata-kata ini mundur. Yeremia 46 ayat 5. Dari dulu sampai sekarang masalahnya sama ya. Kalau ada masalah mesti wis kudu mundur aja. Kudu itu apa ya? Hah? Gak kurang pas ingin. Lebih cenderung wis mundur aja gitu ya. Wis gak Natal-Natalan gak apa-apa wis. Wis gak gereja-gerejaan, wis gak pelayanan-pelayanan no, gitu loh ya. Katakan kanan kiri jangan mundur. Nah, Bu Lydia maju terus. Mengapa seorang prajurit mundur? Kenapa seorang prajurit mundur? Karena Pak Bud. Kenapa mundur? Karena imannya kurang. Mau tak kira karena bosan maju. Bundar, kenapa mundur? Karena disuruh mundur memang. Mundur. Oh, berarti pasukan yang di depan musuh kita lebih kuat, lebih banyak. Daripada nanti pasukan kita mati semua, lebih baik mundur. Wah, gak terpikir jawabannya. Karena memang disuruh mundur. Pak Osya, kenapa mundur? Oh, enggak ada pikiran mundur, Pak. Saya maju terus. Pak Sulis, kenapa mundur? Iya, karena kekuatannya kurang. Pak Mul, kenapa mundur? Perintah dari bos. Iya. Maaf ya Pak Mul, anak muda kok tanya sama orang tua. Iya. Orang tua perlu ditanya supaya tetap muda gitu ya, nggak pikunan ya. Anak-anak, cucu-cucu ajak ngomong ya, papa, mama, mak engkong. Iya, jangan didiamkan aja ya. Pak Eli, kenapa mundur? Tidak ada kata mundur dalam hidupku. Ya. Tante Seju, kenapa tentara itu kok mundur? Prajurit itu kok mundur? Kenapa kita ini kok mundur?
Tidak terpikir juga mundur, maju terus. Tante Sweju ini sering jalan kaki saya lihat ke gereja. Meskipun sudah emak-emak luar biasa. Datang pagi, tiap minggu datang setia. Istriku, kenapa mundur? Mengatur strategi dulu, menghimpun tenaga dulu untuk bisa maju, rebut kemenangan. Ya, jangan lama-lama mundur ya. Katakan sama-sama, jangan lama-lama mundur. Pernah ada film perang. Ayo berangkat perang, naik kapal laut semua. Naik jeret, ke daerah musuh, jeret. Turun dari kapal. Komandan perang membakar kapal laut. Ada sebagian tentara prajurit yang bertanya, loh kenapa kok dibakar? Loh, supaya kalian maju terus, pantang mundur, tidak berpikir untuk pulang. Maju terus, tidak berpikir pulang. Nanti kalau di medan perang, aduh soro, susah, menderita, wes pulang aja, gitu ya. Oh kangen papa mama, ya. Ingat harta benda di rumah, enak di rumah, di medan perang nggak enak, sulit, susah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kesel, capek, wes pulang aja. Nah supaya nggak berpikir pulang, dibakar kapal itu. Ya jemaat, ini perenungan kita pagi ini, apakah kita sedang mundur atau maju? Ya sementara mundur gak apa-apa. Tolong, aku sedang terluka, tolong, obat. Ya gitu. Yang sedang maju, jangan mengolok-olok yang sedang mundur ya. Prajurit apa mundur? Oh, jangan ya. Jangan diolok, jangan dibully. Tapi diapakan? Ditolong, didorong apa ditolong? Oh, didorong maju ya, supaya bisa didorong maju. Bukan didorong dijungkrak no jurang, jangan ya. Didorong maju, sama-sama katakan didorong maju. Nah, sebelum bisa maju ya diobati dulu, sama-sama katakan diobati. Ya. Yeremia 46 ayat 5. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang, pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah. Pahlawan-pahlawan terpukul, lari kocar-kacir tanpa menoleh kedahsyatan dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Wow, dalam peperangan memang bisa terjadi yang namanya mundur, terpukul kalah, kocar-kacir. Bahkan pahlawan-pahlawan yang mengalaminya, bukan sembarangan tentara, bukan sembarangan prajurit, bisa mundur, kalah, lari, kocar-kacir. Ya, ini jadi pertanyaan kita ya, kok bisa? Kok bisa mundur? Kok bisa kocar-kacir? Ini Tuhan ingatkan kepada umat Tuhan, kepada prajurit Tuhan, kepada umat yang dicintai Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini yang mengalami kocar-kacir, mundur, terpukul kalah, ini yang bisa dikatakan bangsa yang besar.
bukan sembarangan bangsa, bukan sembarangan tentara, bukan sembarangan prajurit. Bangsa yang merasa paling besar. Perhatikan baik-baik. Ini masalah kesombongan. Perhatikan baik-baik. Ini yang tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan, bahaya ini. Tidak mengandalkan Tuhan. Tidak mentuhankan Tuhan dalam hidupnya. Tidak perlu Tuhan. Aku bisa, aku kuat, aku kaya raya, aku pengalaman. Ini perhatikan baik-baik. Ini bisa terjadi, ya. Bangsa yang paling kuat, merasa paling kuat, bangsa yang mengolok-olok umat Tuhan. Umat Tuhan, bangsa yang kecil. Itu bisa namanya mengalami mundur, kalah, kocar kacir. Jangan main-main dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yang menciptakan langit dan bumi. Jangan sombong. Katakan kanan kiri, jangan sombong. Iya, bangsa lain, bangsa yang merasa besar itu sombong loh. Iya Pak, itu bangsa-bangsa lain, bukan kita. Loh, kita bisa sombong loh. Apakah kita mirip? Tidak mengandalkan Tuhan, tidak berharap sama Tuhan lagi, mengandalkan kekuatan kita, kekayaan kita. Berarti kita mirip dengan bangsa-bangsa lain yang merasa paling besar. Jadi hati-hati ya, jangan tertipu ya. Bangsa yang paling besar. Ini manusia, mata jasmani ya. Terpengaruh dengan mata jasmani. Yang banyak, yang besar, itu yang perlu kita ikuti. Yang banyak, yang besar, berarti sesembahannya besar gitu. Kita sedikit, kita kecil, kita begini, berarti Tuhan kita kecil. Belum tentu loh. Jangan tertipu dengan jumlah loh. Kita tertipu dengan mata jasmani. Iya Pak, aku ini takut. Kita ini kan kecil, sedikit. Kalau perang ya pasti kalah lah dengan tentara prajurit yang besar, yang banyak, ya pasti kalah. Daripada nanti aku mati terbunuh, kalah perang, lebih baik aku pindah ke yang lebih besar, lebih banyak. Berarti kita menganggap Tuhan kita lebih kecil daripada besarnya musuh. Berarti kita berpikir Tuhan kita akan kalah. Kita bersama Tuhan akan kalah karena jumlah musuh kita lebih banyak. Berarti kita sedang mengecilkan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, lupa akan kemahakuasaan kebesaran Tuhan. Lupa, sama-sama katakan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, yang pernah kita dengar, pernah kita lihat, dan pernah kita alami. Jemaat, kalau kita baca ayat-ayat sebelum dan sesudah ini, itu terjadi bangsa-bangsa yang merasa paling besar itu bisa perang, saling perang sendiri. Umat Tuhan bisa lihat melongo. Aku tidak melawan loh, mereka perang sendiri. Musuh bisa saling berperang loh. Kita lihat ayat 28. Jadi nggak harus kita berperang loh. Cukup percaya sama Tuhan, cukup memuji menyembah Tuhan, musuh bisa saling berperang. Tukaran dewe.
Lah kurnya apa lo? Lah wis tak kandhani kok. Lho, repot sendiri. Sama-sama katakan ribut sendiri. Itu musuh-musuh yang merasa paling besar. Ribut kita bagaimana Pak Juru Kristus? Niru, ribut sendiri. Katakan kanan kiri, jangan ribut sendiri, jangan bertengkar sendiri. Kok podo mbek musuh ya. Hati-hati ya, setan iblis bisa ganggu supaya kita perang sendiri ya, ngadu domba. Ini dari dulu ya, ilmu perang mengadu domba ya, ngocok-ngocoki ya. Bermin, enggak tahu tak kamu dijelek-jelekkan sama Mbak Indar itu di depan kelihatannya guyu-guyu, di belakang dijelek-jelekkan itu. Indar, kok enggak ngerti itu. Bu Hermin itu ketokane api itu elek iku. Klambine tok putih, atine ireng iku. Contoh ya. Jadu domba. Kalau dengar gitu, sentakan Pak Modi ya. Pak Modi, dia mau jangan ngadu domba kami ya. Nah, gitu sentak. Kak wani jadi. Kak apa-apa. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi ya. Jadi nyentak Pak Modi, negur bukan karena benci sama Pak Modi, tapi benci dengan setan yang ganggu Pak Modi ini. Jadi pengadu domba gitu ya. Nyakau iblis. Oh, muridnya sendiri di iblis. Maksudnya iblis yang mau ganggu murid Yesus itu loh. Pakai pikiran sendiri, enggak pakai pikiran Tuhan ya. Ayat 28. Maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub. Hamba-hamba Tuhan, jangan takut. Katakan kanan kiri, jangan takut hai hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan ya. Semua prajurit Kristus. Jadi jangan lupa, jemaat, jangan lupa. Kita semua ini hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala, tapi kita semua hamba Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Sama-sama katakan aku menyertai engkau. Oh, enggak. Sama-sama katakan Tuhan menyertaiku. Nah, itu. Sebab aku menyertai engkau segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Ulang. Ayat 28 kita baca sama-sama. 2, 3. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Tangkap pesan Tuhan pagi ini ya. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Menyertaimu, menyertai aku. Jemaat, dengar baik-baik. Sungguh memang musuh-musuh di luar kita lebih besar, lebih banyak. Roh-roh jahat, setan iblis itu pengalamannya ribuan tahun. Di satu sisi kita harus membesarkan nama Tuhan yang maha besar, tapi di sisi lain kita juga jangan terlalu mengecilkan kuasa kegelapan loh. Jangan anggap enteng juga. Jangan lengah, hati-hati, waspada gitu ya. Meskipun
kuasa setan itu seperti singa yang ompong. Kuasanya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Dia mengalahkan kuasa dosa, dia mengalahkan kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus mati 3 hari dan bangkit naik ke surga. Katakan amin. Jangan takut. Memang merinding, memang ya khawatir, takut juga kita manusia memang. Tapi jangan sampai kekhawatiran, ketakutan itu menguasai kita. Itu hati-hati loh. Itu mendatangkan banyak penyakit. Belum perang sudah kalah duluan karena takut, khawatir, takut, khawatir. Sebagian kita mendengar ya, ke depan akan semakin sulit ya. Kita nggak tahu ada serangan-serangan, masalah-masalah, halangan, rintangan mendadak apa yang akan kita alami. Tapi firman Tuhan pagi ini ingat, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Sama-sama katakan, jangan takut. Tuhan menyertaiku. Mau disertai Tuhan? Kita jujur sering mengatakan, Tuhan menyertaiku, Allah Immanuel, Tuhan bersama-sama aku, Tuhan di dalam aku, Tuhan manunggal dengan aku, Tuhan manunggal dengan manusia. Itu Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada pertanyaan, maukah disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Mau dipimpin Tuhan? Mau dididik Tuhan? Mau dibentuk Tuhan? Mau diproses Tuhan? Mau masuk di sekolahnya Tuhan? Di tempat kuliahnya Tuhan? Di universitasnya Tuhan? Mau? Digembleng Tuhan mau? Harus mau. Katakan kanan kiri, harus mau. Nggak usah tanya-tanya, tak paksa, harus mau. Karena itu yang terbaik, prajurit Kristus. Pak Eko, seorang prajurit atau kalau di Indonesia, konteksnya Indonesia, Tentara Nasional Indonesia. Kalau sudah masuk di Tentara Nasional Indonesia, kalau berani-berani mencoba mundur, nggak boleh Pak Eko ya, didenda, sudah taken kontrak. Tuhan Yesus, komandan di atas segala komandan, pemimpin di atas segala pemimpin, jenderal di atas segala jenderal. Terakhir, Wahyu 6 ayat 15. Wahyu 6 ayat 15. Oh ini. Berbahagialah kita yang sudah tahu apa yang terjadi ke depan. Sing ada lawan ini ya. Wahyu 6 ayat 15. Sudah diberitahu bagaimana kehidupan kita ke depan. Sekarang kita suruh pilih. Ya, mau maju, tetap maju atau mundur ya. Wahyu 6 ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung.
apa? Sembuh, takut. Kocar-kacir, terbirit-birit. Siapa? Pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa di bumi ini. Perhatikan. Yang terkadang-kadang kita ini kepencut atau wis melok iki wis. Sekarang aku cek sorone, gak soge-soge, menderita. Wis gak enak melok Tuhan Yesus. Wis gak enak melok Pak Modi wis. Ini aja orang kaya, ini aja ikut orang berkuasa. Mau enak terus kita ini ya. Mau manis terus. Awas diabetes. Seneng asin terus, darah tinggi loh. Apa? Anyep ngene. Hidup ini hambar. Loh, hambar, anyep itu sehat. Sama-sama katakan sehat. Saya ini ngalami sendiri ya. Cenderung linu-linu. Gus, lihat, aku ini belum 50 tahun wis linu-linu, belum 80 tahun. Pak Mul, ini cenderung linu-li. Dicek ahli gizi. Pak Modi, hindari asin. Itu penyebab linu-linu. Saya coba hindari asin. Iya, linu-linunya hilang. Katakan kanan kiri, jangan seneng asin. Loh Pak, kan kita berkata kamu adalah garam dunia. Iya kan, kamu garam dunia bukan berarti bukan berarti itu artinya makanlah banyak garam, bukan. Jadilah anak-anak Tuhan yang berdampak untuk lingkungan. Ya. Tidak membusukkan lingkungan tapi mengawetkan gitu ya. Mengawetkan ikan-ikan supaya tidak busuk ya. Sembunyi mereka. Loh, kenapa? Nah ini diingatkan lagi ya. Makanya janganlah orang kaya memegahkan kekayaannya karena ada waktunya kekayaannya itu tidak berguna. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, sebab ada waktunya akan tiba saatnya kekuatannya tidak berguna. Sama-sama katakan tidak berguna. Tidak berguna bahkan sama sekali. Ada waktunya. Makanya jangan sombong. Ayat 16. Ayat 16. Dan sama-sama baca. 2, 3. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Anak domba yang kelihatannya tidak bisa apa-apa, diem, keluh, diperlakukan semau-maunya, diam, diludahi, dipukul, ditendang, diinjak, diam, dipaku, diam, dinaikkan di kayu salib, dimahkotai duri, diam, kelihatannya kalah. Ngalah belum berarti kalah loh. Sabar ya jemaat. Seringkali kita disuruh mengampuni, mengasihi, mengampuni. Bukan berarti kalah loh kita. Itu senjata yang mutakhir itu, mengasihi, mengampuni. Itu sama dengan kita mengizinkan Tuhan yang berperang ganti kita. Itu namanya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Prajurit Kristus,
Jangan injak-injak kasih Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan injak-injak kemurahan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri. Yuk, WL Singer pemusik. Siap-siap para pelayan Zaman Kudus. Perbanyak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang maju, yang tidak mundur, yang tidak noleh kanan kiri, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Satu komando. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan perintah Tuhan. Jangan dengarkan perintah-perintah yang lain-lain. Kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Haleluya. Jangan pernah ragukan lagi kasih Tuhan ya. Dia sangat mengasihi kita sampai mati di atas kayu salib. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Kuasa firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau menerima dengan kasih hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
pemerang kami. Dan Engkau menjamin kemenangan demi kemenangan yang kami alami. Cuma sendirian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, amin, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Syukur, terima kasih. Masalah terbesar kami akan dosa semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib, menebus hidup kami semua, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing dengan limpah ucapan syukur, penuh dengan keyakinan perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami lebih banyak, lebih sempurna untuk setiap pribadi kami, keluarga, studi, pekerjaan, pelayanan kami, gereja kami, kota kami.
kami, negeri kami. Roh takut akan Tuhan, kebenaran, keadilan bergulung-gulung di negeri ini ya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan melanda Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.